Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai implementasi pengendalian hayati pada komunitas tanaman perkebunan kakao. Saya dari nomor 104. Saya Nafadia NIM 103. Saya Desi Tribodorini NIM 116. Saya Rinur Alim NIM 129. Ya, pertama ada topik pembahasan, yaitu pendalaman, kemudian diikuti dengan agen-agen hayati pada tanaman kakao. Pendahuluan yang pertama, permasalahan yang umum terjadi dalam pertanian adalah adanya organisme pengganggu tanaman atau OPT. Jika populasi OPT telah melampaui batas ambang ekonomi, maka akan berpotensi menyebabkan kerugian. Cara untuk mengendalikan OPT salah satunya dengan penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. PHT adalah konsep yang menggabungkan berbagai teknik perlindungan tanaman yang berbeda dengan memperhatikan faktor lingkungan dan pemantauan terhadap hama serta musuh alami secara hati-hati. Teknik yang bisa diterapkan dalam strategi PHT yaitu memanfaatkan agen hayati, salah satunya musuh alami. Musuh alami terdiri atas predator, parasitoid, maupun patogen hama. Predator bekerja dengan cara membunuh hama secara langsung dengan menangkapnya. Sementara dengan memparasit tubuh serangga yang digunakan sebagai inang dan membunuhnya secara bertahap. Sedangkan patogen biasanya berasal dari jenis bakteri dan jamur yang menyerang hama. Kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan penting di Indonesia, sebab kakao memiliki nilai ekonomis tinggi dan sebagai penghasil devisa negara. Merupakan salah satu penghasil produsen kakao utama di dunia setelah Gading dan Ghana. Luas perkebunan kakao di Indonesia yaitu sekitar 1.462.000 hektar. Hambatan dalam usaha pengembangan kakao yang berasal dari hama, yaitu berasal dari hama dan penyakit. Jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kakao diantaranya adalah hama penggerek buah kakao, kepik penghisap buah kakao atau Helopeltis anthoni, dan penyakit busuk buah atau Phytophthora falciparum. Karena itu diperlukan adanya upaya pengendalian pada tanaman kakao yang lebih berlandaskan pada pendekatan ekologi dan ekonomi, salah satunya pengendalian hayati. Agen pengendali hayati pertama yaitu semut hitam atau Dolisoderus thoracicus. Pemanfaatan semut hitam sudah banyak dikembangkan untuk mengendalikan hama penggeret buah kakao atau PBK di Indonesia dan Malaysia. Populasi semut hitam pada tanaman kakao terbukti dapat menurunkan persentase serangan PBK. Peningkatan populasi semut hitam dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarang yang terbuat dari lipatan daun kelapa atau daun kakao, serta koloni kutu putih yang merupakan sumber makanan bagi semut hitam. Semut hitam merupakan serangga yang hidup berkelompok atau disebut dengan serangga sosial. Serangga sosial biasanya mendominasi lingkungan perkembangbiakannya, sehingga apabila ada kelompok serangga lain atau jenis semut lain yang mendiami tempat perkembangbiakannya, akan diusir atau saling berkompetisi. Hal ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam memapankan semut hitam di suatu ekosistem. Apabila dalam ekosistem tersebut dijumpai jenis semut lain, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Jenis semut yang biasa dijumpai pada budidaya kakao adalah jenis semut rangrang atau Oesophila smaragdina, lalu semut gramang atau Anoplolepis longipes, dan Crematogaster spesies. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar semut hitam dapat mapan pada budidaya kakao adalah apabila terdapat jenis semut lain, maka semut tersebut harus dihilangkan dahulu dengan cara disemprot insektisida yang efektif. Melakukan pemasangan sarang semut menggunakan daun kelapa kering yang telah diikat atau daun kakao kering yang ditempatkan dalam kantong plastik. Setelah itu, dapat menggunakan daun kakao kering yang digulung. Setiap pohon kakao dipasang minimal 3 buah sarang.
Lalu agen pengendalian hati yang kedua yaitu laba-laba serigala atau Lycosidae. Laba serigala atau Lycosidae umumnya aktif pada malam hari. Laba-laba ini tidak membuat sarang, tetapi berburu mangsa, sehingga disebut laba-laba pemburu. Kebanyakan dari mereka berwarna coklat hitam dan dapat dikenali dari pola matanya yang khas, yaitu 4 mata yang kecil pada baris pertama, dan 2 mata sangat besar di baris yang kedua, dan 2 mata kecil di baris ketiga. Serangga yang dilihatnya dikejar, ditangkap, dan digigit atau dimakan. Laba-laba serigala dan tutul bermata tajam. Laba-laba serigala dan tutul berjalan di atas tanah mencari serangga, juga berburu di cabang dan dedaunan pohon kakao. Laba-laba ini memakan Helopeltis atau kepik. Ngengat atau ulat juga dimakan. Setelah menangkap serangga, laba-laba menyuntik racun yang melumpuhkan korban, baru mengisap cairan. Laba-laba ini memakan 5-15 mangsa setiap hari. Pada kepadatan populasi yang tinggi, mereka juga memakan satu sama lain. Agen hayati selanjutnya yaitu ada belalang sembah atau Mantidae. Belalang sembah mudah dikembangkan khusus untuk menangkap dan memegang mangsa. Nah, kepalanya bisa bergerak dengan bebas sehingga serangga ini adalah satu-satunya yang mampu menoleh ke belakang. Nah, belalang sembah memakan banyak jenis serangga termasuk kakao seperti penghisap buah atau Helopeltis. Kemudian belalang sembah biasanya menunggu sampai mangsa cukup dekat dan dia menangkap mangsa dengan gerakan cepat menggunakan kedua kaki depannya yang telah dilengkapi dengan duri kecil untuk menusuk mangsanya. Selanjutnya, ada jamur entomopatogen Befuria bassiana. Nah, penyemprotan jamur entomopatogen Befuria bassiana isolat BBY 725 pada buah kakao muda dan cabang horizontal terbukti mampu melindungi buah kakao dari serangan hama penggeret buah kakao. Dosis yang digunakan yaitu 50-100 gram spora per hektar. Jamur entomopatogen ini diberikan sebanyak 5 kali menggunakan Knopflex sprayer dengan volume semprot 350 ml per hektar atau 250 liter per hektar. Selain dapat menurunkan persentase serangan hama penggeret buah kakao, Befuria aplikasi Befuria bassiana pada daun yang digunakan untuk pupa mampu untuk menginfeksi pupa PBK dan menurunkan populasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai LC50 terhadap telur dan pupa konsentrasi Befuria sebesar 1,9 kali 108 spora per mili. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa perlakuan Befuria bassiana 50 gram per liter mampu mematikan imago BK 90-100% di laboratorium. Agen hayati yang selanjutnya Phyllomyces humosoroteus. Penyemprotan jamur R08 juga mampu menekan serangga kakao besar 49,07%. Hal ini dapat menyelamatkan kehilangan hasil sebesar 14,83%. Konsentrasi spora yang digunakan yaitu sebesar 4 gram per 10 liter berdasarkan ambang kerusakan 20% yang dipadukan dengan komponen kultur teknis. Kegagalan pengendalian di lapangan biasa terjadi karena efektivitasnya yang seringkali kurang konsisten. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan jamur entomopatogen atau inti keduanya. Faktor lingkungan yang berpengaruh adalah sinar ultraviolet, curah hujan, suhu, dan kelembaban. Faktor entomopatogen terutama adalah kualitas dan kuantitas spora yang diaplikasikan. Agen hayati selanjutnya, Derma et al. Pada tahun 2009
Pengujian jamur antagonis Trichoderma species mampu dan efektif dalam menekan perkembangan Phytophthora palmivora pada buah kakao. Menurut Prayudi 96, mikroparasitisme dimulai setelah hifa kontak fisik dengan hifa inang yang mampu mengenzim hidrolitik beta-1,3 glukanase dan kitinase, serta dengan aktif mendegradasi sel-sel cendawan, melakukan penetrasi ke dalam hifa cendawan patogen. Di Indonesia, serangan penyakit busuk buah yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora sangat tinggi, terutama di daerah sentral kakao, yaitu di Sulawesi Tenggara, karena mampu menurunkan mutu dan produktivitas kakao. Hasil penelitian dilakukan penggunaan Trichoderma menurunkan penyakit busuk buah dan mampu meningkatkan produk kakao. Derma spesies di dalam tanah sehingga dapat dipancing menggunakan belahan potongan bambu yang diisi nasi dan serasa daun, kemudian dibenamkan atau dalam tanah. Dan juga dapat diperbanyak sebelum diperbanyak agen diuji keefektifannya dengan teknik in vitro. Dari hasil pengujian in vitro dan aplikasi lapangan dapat cendawan Trichoderma species bekerja secara efektif untuk menekan patogen penyebab busuk buah kakao. Terima kasih. Sekian kami. Ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.